kita mau berangkat dulu. Rencananya kita mau kemana? Ke Lombok. Ya, hari ini kita mau ke Lombok ya. Doain mudah-mudahan perjalanan kita kali ini lancar ya, tidak ada hambatan sama sekali dan diberikan keselamatan. Amin. Ya, bawaan kita ini sangat banyak ya. Anak-anak di belakang, di depan juga penuh, di atas juga penuh ya. Di sini juga penuh ya. Bismillah. Tepat jam 10 pagi kita tap kartu di gerbang tol Subang. Perjalanan panjang menyeberang Pulau Lombok resmi dimulai. Gaskeun guys. Alhamdulillah, begitu masuk tol Cipali, cuaca benar-benar cerah dan jalanan super lancar. Bebas hambatan banget nih. Bikin mood nyetir di awal perjalanan ini makin asyik. Oh iya, road trip kali ini tuh rasanya spesial dan super rame ya. Karena formasi kita di mobil ini lumayan padat karya ya guys. Jadi selain keluarga inti kita, ini ditambah juga dengan adik saya dan juga anaknya. Nah, kebayangkan bagaimana ramenya 3 anak kecil ngumpul di satu mobil. Untung aja semua koper dan tas sudah aman masuk ke roof box di atas mobil. Jadi kabin tetap lega dan anak-anak bisa bergerak bebas tanpa umpel-umpelan dengan barang. Jam setengah 1 siang, waktunya menepi sebentar di rest area 287A. Agenda wajib yaitu cari makan siang buat si kecil dan juga tentunya untuk sholat zuhur sebelum kita lanjut jalan. Habis sholat di rest area 287A. Setelah setengah jam istirahat, rasanya sudah cukup ya untuk mengisi tenaga kembali. Jam 1 siang tank, kita masuk tol lagi untuk melanjutkan perjalanan. Awalnya karena jalan tol Trans Jawa ini sepi, kita tancap gaspol. Tapi tiba-tiba cuaca berubah jadi hujan deras. Jadi kita kurangi kecepatan ya dan jaga jarak aman. Safety first lah pokoknya. Nah, jam 2 lewat, kita melewati landmark ikonik Trans Jawa nih, yaitu Jembatan Plengkung Kaliputong di Weleri, perbatasan Batang dan Kendal. Jam setengah 3 sore, kita akhirnya sampai juga di gerbang tol Kalikangkung, Semarang. Buat kalian yang mau road trip juga, total tarif tol dari Subang sampai Kalikangkung ini kurang lebih sekitar 365.500 ya. Pastikan saldo e-tol kalian aman. Nah, untuk dari Jakarta tentu tarifnya lebih mahal ya. Tidak jauh dari gerbang tol Kalikangkung, kita masuk ke area Simpang Susun Krapia. Nah, buat teman-teman yang melewati Simpang Susun Krapia, harus hati-hati ya, tikungannya cukup tajam dan ingat, kurangi kecepatan maksimal di 40 km per jam. Keselamatan keluarga itu kalian harus prioritaskan. Oleh karena itu, jangan ngebut-ngebut ya di Simpang Susun Krapia ini. Kita sudah sampai rest area
6. Istirahat dulu, ngurusin kaki. Capek. Asli nih, salah satu rest area termewah di Indonesia. Desainnya keren banget, perpaduan keraton dan mall. Uniknya rest area jalur A dan B itu tersambung Skybridge ya, tepat di atas jalan tol. Fasilitasnya super komplit. Di sini kita isi bensin juga ya, sekitar Rp300.000. Jam 4 sore kita lanjutkan lagi perjalanan. Tapi jujur ya, walaupun tadi kita sudah istirahat, badan itu masih kerasa lelah dan mata pun berat banget. Padahal sebelumnya sudah ngopi loh di rest area. Sepertinya memang butuh tidur lelap sebentar biar beneran fit. Ya udah, akhirnya kita putuskan buat cari rest area lagi untuk merem sebentar. Kalian kita cari makan malam ya. Pukul 5:15 kita masuk rest area kembali karena mata saya sudah sangat perih, ingin segera tidur lelap agar setelah bangun bisa fresh kembali dan melanjutkan perjalanan dengan aman. Sebagai info, rest area 575A di Ngawi ini recommended banget ya buat disinggahi. Areanya luas, udaranya lumayan sejuk, penataannya rapi, dan juga fasilitasnya super lengkap. Cocok buat kalian ngilangin penat. Buka puasa di warung Duta Resto. Buka puasa di sini kita. Tidur dan tenaga sudah keisi full, waktunya kita isi perut. Kita makan malam di rumah makan Duta yang ada di rest area ini. Berhubung rest area ini ada di daerah Jawa Timur, tentunya masakannya pun ala-ala Jawa Timur ya. Sebagai contoh di sini sudah ada menu rawon nih. Harus kita cobain menu rawonnya. Masjid di rest area ini bagus dan estetik banget ya. Desainnya modern dan yang paling bikin salut, tempatnya bersih dan terawat. Nah, ini dia spot penutup yang paling penting kalau bawa rombongan bocah, yaitu playground ya. Fasilitas bermain anak ini lumayan seru dan aman ya. Jarang-jarang loh ada rest area yang ada playgroundnya. Anak-anak pun asik larian, membuang energi di mana tadi seharian sudah bosan duduk di dalam mobil. Jam 6:30 malam, badan sudah merasa segar ya, dan juga perut kenyang. Kita gas lagi menembus gelapnya tol Trans Jawa menuju Surabaya. Alhamdulillah, jam 8.15 kita mendarat di gerbang tol Warugunung. Info tarif lagi nih, dari Kali Kangkung sampai ke Warugunung biayanya sekitar Rp450.000. Sudah makin dekat dengan Surabaya nih. Jam 8.35 kita tap lagi di gerbang tol Waru.
Kalau untuk ruas tol ini biayanya cukup murah ya, hanya Rp6.000 saja. Ketika sudah di Surabaya, terlihat ya, jalan tolnya mulai ramai, tidak seperti tol Trans Jawa sebelumnya. Gedung-gedung besar pun mulai terlihat. Akhirnya jam 8.50 kita keluar di pintu tol Dupak dan langsung menuju penginapan di daerah Kerembangan, Surabaya. Kebetulan jadwal kapal kita untuk Lombok itu jam 11 siang esok harinya ya. Jadi kita putuskan untuk menginap dulu semalam. Asiknya dari penginapan ini ke pelabuhan Tanjung Perak hanya 5 menit saja. Jadi besok pagi kita bisa nyantai dan sarapan dulu tanpa buru-buru. Akhirnya kita sampai juga ke hotel untuk bermalam terlebih dahulu ya. Tunggu bunda dulu. Karena kita cuma transit semalam, barang bawaan yang diturunin cukupnya saja ya. Sisanya biar aman di dalam roof box dan bagasi mobil. Asli nih, badan sudah rontok semua. Bawaannya sudah nggak sabar banget pengen cepet-cepet nemu pintu kamar dan langsung rebahan di kasur. Lelahnya ini sudah luar biasa, pol-polan banget. Setelah masuk kamar kita langsung tidur ya. Sampai besok kembali. Kita sudah mau siap-siap berangkat ke pelabuhan. Ini sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Kapalnya nanti jam 11. Alhamdulillah, tidur semalam benar-benar sukses untuk mengisi kembali tenaga kita yang sudah hari sebelumnya rontok di jalan. Jam 7 pagi, tank kita sudah selesai check out dan siap keluar hotel. Lihat nih, senyum anak-anak sudah ceria kembali dan tentunya sudah wangi semua. Energinya sudah kembali 100% ya buat melanjutkan petualangan kita ke Pulau Lombok. Jadwal kapal kita nyebrang ke Lombok itu memang berangkat jam 11 siang nanti. Dan jarak dari penginapan ke pelabuhan Tanjung Perak juga dekat banget, cuma 5 menitan. Tapi kita harus jalan pagi-pagi ya guys. Kenapa? Karena proses antri loading kendaraan buat masuk ke lambung kapal itu butuh waktu yang lama. Dan tentunya kita harus standby di pelabuhan 4-3 jam sebelum keberangkatan. Jadi jam 8 pagi ini kita targetkan sudah masuk area pelabuhan ya, biar posisinya aman, bisa urus tiket dengan tenang dan nggak deg-degan takut ditinggal. Pas di mesin tiket gerbang depan, jangan tekan tombol cetak tiket ya, tapi langsung tekan tombol bantuan. Nanti pas petugasnya jawab dari intercom, kita tinggal sampaikan, "Pak, kita mau ke kapal Kirana 7." Nanti petugasnya langsung paham dan bukain palang pintunya. Di area pelabuhan, ternyata kapal sudah nyender. Lagi sibuk nurunin penumpang dan kendaraan dari perjalanan sebelumnya. Senang banget nih lihat kapalnya sudah siap sedia. Jadi rasa deg-degan takut ketinggalan kapal langsung hilang seketika. Sekarang tugas kita tinggal santai sebentar sambil menunggu giliran masuk ke area lambung kapal.
Di area pelabuhan ini, tiket online yang sudah kita beli akan ditukar dengan gelang ya. Namun untuk menukarnya tentu kita harus siapkan identitas kita terlebih dahulu. Alhamdulillah setelah nunggu dengan sabar, akhirnya tiba juga giliran mobil kita untuk masuk ke kapal. Nah, di sini ada info penting nih lagi buat teman-teman. Ternyata semua penumpang itu wajib turun dan tidak boleh ikut di dalam mobil sampai ke dek bawah. Ini murni aturan dari kapal ya. Jadi pembagian tugasnya saya sendiri yang nyetir parkirin mobil ke dek bawah. Sementara Bunda dan anak-anak langsung naik ke atas lewat jalur khusus penumpang. Buat yang belum pernah bawa mobil masuk ke lambung kapal itu rasanya memang agak deg-degan ya, karena jarak antar kendaraan itu di parkirnya mepet banget. Tapi tenang aja, di sini petugas kapalnya sigap dan profesional banget buat bantuin ngarahin parkir ya. Tinggal ikuti saja aba-aba tangan dari petugas, dijamin posisi parkir kita rapi, rapat, dan pastinya aman selama pelayaran. Pastikan mobil yang terparkir itu sudah direm tangan, pintu terkunci rapat, dan kaca tertutup ya. Alhamdulillah akhirnya kita kumpul lagi ya di dek atas. Nah, ini dia penampakan ruang ekonomi tidur yang kita tempati. Di sini itu enak banget ya, karena orang dewasa maupun anak-anak mendapatkan satu space kasur sendiri. Mumpung penumpang lain belum pada naik semua dan kapal masih lumayan sepi, kita tur singkat yuk. Ini dia penampakan ruang untuk kelas ekonomi duduk. Nah, yang jadi nilai plus dan bikin seru di area ini, itu ada fasilitas live musiknya ya. Asik banget kan? Oke, kita lanjut ke area VIP. Nah, di ruang VIP ini menggunakan kursi juga ya, tapi model reclining seat. Nah, nilai plus yang paling juara dan bikin betah dari ruang VIP ini view-nya ya. Posisinya pas banget ke kaca depan, lengkap dengan jendela kaca yang besar. Jadi kita bisa duduk santai sambil menikmati pemandangan. Di kapal ini juga difasilitasi kafetaria yang cukup besar dan bersih ya. Pilihan makanannya pun cukup lengkap. Nah, di sini juga ada untuk charging HP ya. Jadi bagi kalian yang kehabisan baterai, cas di sini aja. Di dek atas kita menemukan musola ya. Untuk ukuran musola di dalam kapal ini bisa dikatakan cukup besar. Nah, kemudian di sini untuk tempat duduk perempuan dan laki-laki itu terpisah. Musola juga disediakan toilet ya. Oke, kita lanjut ke dek yang paling atas. Nah, di sini ada area outdoor ya. Buat kalian yang mau menikmati angin laut sepuasnya. Di sini disediakan juga banyak banget tempat duduk. Asik banget buat spot nongkrong rame-rame, ngopi-ngopi, atau sorenya buat berburu sunset dengan latar lautan yang lepas. Dan coba itu lihat, ada playground ya. Wah, fasilitas KM Kirana 7 ini benar-benar ramah anak banget ya. Wow, gak nyangka ada alat fitnessnya juga ya. Lumayan bisa untuk mencari keringat. Jadi buat bapak-bapak yang badannya mulai kaku habis nyetir ratusan kilometer, bisa banget nih stretching dan olahraga tipis-tipis di sini ya. Alhamdulillah setelah berjam-jam sabar menunggu sambil puas eksplor seluruh fasilitas kapal, akhirnya jam 1 siang ini kapal kita resmi lepas tali. Memang sih jadwal keberangkatannya meleset sekitar 2 jam dari jadwal awal yang harusnya jam 11 siang. Tapi nggak masalah, yang penting sekarang kapal sudah mulai bergerak. Momen pelayaran panjang menuju Pulau Seribu Masjid resmi dimulai. Bye-bye Surabaya, next stop kita sambut Pelabuhan Lembar. Lombok gaskeun.
kita tadi habis melewati Suramadu. Iya, meskipun dengan cuaca yang terik Panas, banget ya, panas. tahan sampai bisa melewati. Kita baru saja melewati bawah jembatan Suramadu. Untungnya ukuran kapal ini nggak terlalu besar ya, jadi bisa melewati bawah jembatan Suramadu. Momen asyik berikutnya yang haram hukumnya buat dilewatin pas pelayaran, yaitu tentunya berburu sunset. Begitu sore menjelang, kita langsung kumpul lagi di dek atas. Masya Allah, pemandangan matahari terbenam di tengah laut lepas ini benar-benar juara cantiknya. Angin sepoi-sepoi, suasananya damai banget. Melihat senja sekeren ini bareng keluarga, rasanya sisa-sisa capek nyetir dari Subang kemarin beneran terbayar lunas. Malam harinya, waktunya isi amunisi. Asiknya tiket kapal ini tuh sudah include makan gratis. Totalnya kita dapat jatah 2 kali makan selama pelayaran. Yang bikin salut, menu dewasa dan anak-anak itu dibedakan ya. Jadi aman banget buat perut si bocil. Dan pas dicobain, wow, rasanya beneran enak loh. Lumayan banget, makan malam lezat tanpa keluarin biaya tambahan lagi. Yang penasaran gimana nasib sinyal HP selama pelayaran? Jawabannya timbul tenggelam ya guys. Tapi tenang saja, bukan berarti blank spot atau nggak ada sinyal sama sekali kok. Soalnya rute kapal Kirana 7 ini jalurnya melipir nyusurin pesisir pulau, bukan yang benar-benar ke tengah laut lepas. Nah, tips pentingnya kalau kalian mau dapat sinyal yang maksimal buat update status atau ngecek kerjaan, kalian wajib naik ke dek atas. Makanya jangan heran ya, kalau malam-malam di dek atas ini lumayan rame, banyak orang nongkrong cuma demi berburu sinyal internet. Ada-ada aja ya seninya road trip di laut. Gak kerasa sudah larut malam ya. Malam ini kita fokus istirahat total dulu semuanya, supaya besoknya kita fresh dan siap melanjutkan perjalanan sampai ke rumah. Took my horse away. Didn't know if I'd be okay. Selamat pagi, Selat Lombok. Bangun tidur dengan suasana yang sudah fresh, kita langsung gas naik lagi ke dek atas buat berburu sunrise. Udara pagi di tengah laut ini benar-benar sejuk dan bersih banget. Pemandangan matahari terbitnya jangan ditanya lagi ya, cakep banget. Apalagi kita dapat melihat Gunung Agung dari sisi kejauhan. Chase our dreams as long as we can. We'll see this world through our eyes. Up for anything we'll find. Up for anything we'll find. Sail as we float on a breeze, effortless with ease. Will you dance along with me? We've discovered this new life. Alhamdulillah, setelah belasan jam mengarungi lautan dari Tanjung Perak, akhirnya daratan yang kita tunggu-tunggu muncul juga di depan mata. Itu dia pesona Pulau Lombok dengan perbukitan hijaunya yang khas. Mesin kapal juga sudah mulai terasa melambat nih. Tandanya sebentar lagi kita bakal segera sandar di Pelabuhan Lembar. Rasa capek
dan bosen di jalan, langsung luntur seketika ngelihat pemandangan ini. Sekarang waktunya kita siap-siap, beresin semua barang bawaan dan bersiap untuk turun ke lambung kapal buat nyamperin mobil. Lombok, we are coming. Iya. Ayo kita berangkat. Let's go. Oke guys, sekarang saatnya kita jalan turun ke dek bawah buat nyamperin mobil kesayangan. Rasanya lega banget, perjalanan laut yang panjang ini akhirnya sukses kita lalui dengan lancar. Sekarang tinggal langkah terakhir, loading masuk ke mobil dan bersiap buat trip seru di Pulau Lombok. Let's go! Ayo, cepat masuk, cepat masuk, cepat masuk. Alhamdulillah keluar dari lambung kapalnya tertib dan lancar. Oh iya, untuk kapal KM Kirana 7 ini bersandarnya di Pelabuhan Pelindo Lembar ya, bukan Pelabuhan Gilimas. Karena ada beberapa kapal yang bersandar di Pelabuhan Gilimas. Nah, karena memang posisinya berdekatan dan kadang bikin bingung ya. Akhirnya kita sudah sampai di Pulau Lombok. Yeay. Yeay. Nah, ini dia ya, rekap biaya perjalanan dari Subang ke Lombok. Siapa tahu ini bisa menjadi referensi kalian apabila kalian ingin road trip ke Lombok. Terima kasih ya sudah menonton video perjalanan kami dari Subang ke Lombok. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Bye bye.